Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk ibadah Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021 di minggu ketiga setelah Trinitatis diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai topik dalam ibadah minggu kita di minggu yang ketiga setelah Trinitatis adalah pelayanan yang penuh kasih. Saudara yang terkasih, menjadi seorang pelayan atau pemberita Injil bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Sebab di dalamnya terkandung sebuah tanggung jawab yang besar yang wajib dilakukan oleh si pemberita Injil tersebut. Ada kalanya, hidup seorang pelayan sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan di tengah pelayanannya. Kadangkala ia diterima, dipuji dan dihormati, namun tak jarang ia juga harus dicela, dihina, bahkan dianiaya. Namun yang namanya tugas memberitakan Injil haruslah dilakukan dengan penuh kesetiaan. Sekalipun berat beban yang harus dihadapi, namun ia harus melaksanakannya. Saudara yang terkasih, tugas untuk memberitakan Injil adalah amanat agung Tuhan Yesus yang ia sampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sesungguhnya tugas itu diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar semakin banyak orang yang beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Agar itu semua dapat terwujud, maka dibutuhkan komitmen melayani yang lebih sungguh dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sebagai salah satu tokoh dalam Alkitab telah menunjukkan kesungguhannya dan kesetiaannya dalam memberitakan Injil. Sejak peristiwa perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kota Damsyik,
ia sungguh-sungguh bertobat, hidupnya diubahkan, dan ia terpanggil untuk melayani dengan penuh kasih dan kesetiaan. Dari satu kota ke kota yang lain, melewati amukan badai di lautan dan amukan badai hinaan dari orang-orang yang membencinya, sudah menjadi bahagian hidup yang tidak terlepas dari pelayanan Rasul Paulus. Di tengah keadaan yang demikian sulit, Rasul Paulus tetap setia mewartakan Injil Kristus. Secara khusus dalam khotbah minggu ini, dikisahkan bagaimana Rasul Paulus memberitakan nasihat kepada jemaat Korintus melalui suratnya ini. Jemaat Korintus didirikan oleh Paulus pada perjalanan penginjilan yang kedua, sekitar tahun 52. Di Korintus, Paulus tinggal selama 18 bulan. Di sana ia tidak menerima upah dari pelayanannya, melainkan dengan penuh kesabaran dalam kesehariannya, Paulus bekerja membuat tenda yang walaupun sebenarnya jemaat Korintus adalah jemaat yang digolongkan mampu dalam segala hal. Setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, tidak lama kemudian ia mendengarkan bahwa jemaat itu mengalami goncangan yang mengarah pada perpecahan. Hal itu diakibatkan dengan munculnya pengaruh ajaran-ajaran sesat dari para guru-guru palsu. Demikian juga pola hidup mereka yang telah terpengaruh dengan berbagai penyimpangan moral dan praktik penyembahan berhala. Atas keadaan yang demikianlah, Paulus menulis suratnya untuk menegur perpecahan yang telah merusak iman jemaat saat itu. Paulus sangat berharap agar jemaat Korintus bertobat dan kembali menjadi jemaat yang hidup dalam kasih Kristus. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai rekan sekerjanya. Adapun hal pertama yang ia pesankan kepada mereka adalah agar jemaat Korintus tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah mereka terima. Paulus meminta agar jemaat Korintus sungguh-sungguh merespon dan menjaga anugerah Allah yang begitu agung itu. Selagi Allah masih memperkenankan kasih karunia-Nya, maka adalah lebih baik jika mereka menerimanya, bukan menyia-nyiakannya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Artinya bahwa Allah masih membuka pintu kesempatan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Namun jika pintu itu telah tertutup, maka tidak akan ada lagi kesempatan yang kedua. Saudara yang terkasih, demikianlah halnya di tengah kehidupan kita saat ini. Kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan sebaik mungkin. Hidup yang kita jalani haruslah penuh dengan makna. Jangan disia-siakan. Seperti syair sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah Allah. Diberikan secara gratis, namun bukan berarti gratisan bagi kita. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, namun jangan jadikan keselamatan itu menjadi percuma. Anugerah Allah harus disyukuri dan dijalani dengan penuh kesungguhan. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Hal berikut yang kita simak dalam khotbah ini adalah bahwa Rasul Paulus tidak hanya sekedar menasihati jemaat Korintus, namun ia juga mengingatkan mereka tentang bagaimana cara hidup Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menjaga diri agar jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Rasul Paulus tetap menjaga diri dan kesetiaannya. Ia tidak mau terpancing dengan berbagai godaan iblis yang kadangkala berupaya menjeratnya supaya pelayanannya hancur. Adalah suatu hal yang nyata
bahwa kadangkala iblis dapat membuat kehidupan orang percaya diperdaya oleh segala tabiat yang jahat. Sehingga kadangkala juga ada beberapa pelayan yang tidak lagi mampu menjadi contoh dalam kebenaran. Jika seorang pelayan tidak dapat menjadi contoh, maka ia bisa saja menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang dapat menggoyahkan iman orang lain. Atau orang lain akan menjadi tidak tertarik dengan ajaran kekristenan. Ada sebuah kisah nyata dari Mahatma Gandhi sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan di India dengan cara damai. Ia sering mengutip dari pengajaran Tuhan Yesus, tepatnya melalui khotbah di bukit di Matius 5 sampai pasal yang ke-7. Suatu ketika, seorang misionaris yang bernama Stanley Jones bertemu dengan Mahatma Gandhi. Dan ia bertanya kepada Gandhi, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Yesus, mengapa Anda kelihatannya sangat keras menolak untuk mau menjadi pengikut Tuhan Yesus?" Lalu Mahatma Gandhi berkata, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus yang kau ajarkan itu. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen yang ada saat ini." Saudara yang terkasih, hal itu dinyatakan Mahatma Gandhi karena ia kecewa dengan kebanyakan tingkah laku orang Kristen yang ada di sana yang tidak sungguh-sungguh menunjukkan sebagaimana mestinya sebagai orang Kristen. Tentu hal ini menjadi perenungan bagi kita, agar kita tetap mencerminkan diri kita sebagai pengikut Yesus yang sejati. Janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain, seperti yang disampaikan Rasul Paulus. Hal yang kedua adalah Paulus menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung risiko. Rasul Paulus tidak pernah takut. Sekalipun ia harus diancam, dianiaya, bahkan dipenjara sekalipun, namun ia tetap bertahan dalam melayani. Paulus dan para rekan sekerjanya menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan Allah. Bagi Paulus yang namanya pelayan Allah, pasti akan mampu menahan segala bentuk penderitaan dengan penuh kesabaran. Saudara yang terkasih, demikianlah kita harus memiliki kesabaran dalam menjalani hidup ini. Seperti Paulus yang menjadikan kesabaran sebagai hal yang penting di tengah-tengah pelayanannya. Sekalipun terasa sulit, namun tetaplah bersabar. Walau kita sering mendengarkan perkataan bahwa kesabaran manusia ada batasnya, namun sebagai pengikut Tuhan Yesus, kesabaran adalah salah satu senjata rohani kita dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tentu saja, tidak ada pelayanan yang akan selalu berjalan mulus tanpa tantangan. Sebab bagi setiap pengikut Tuhan Yesus, ia harus setia memikul salib yang telah diberikan kepadanya. Ketika kita menyatakan komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus bertahan sampai pada akhirnya dengan memiliki kesabaran seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Hal yang ketiga yang ditunjukkan Paulus adalah menunjukkan prinsip hidup yang teguh dalam melayani. Saudara yang terkasih, Paulus menunjukkan prinsip pelayanan yang teguh. Walau begitu berat kondisi yang harus ia hadapi, namun ia tetap bertahan. Ia tidak takut, ia tidak mundur dari pelayanan, namun tetap setia sampai pada akhir. Ada begitu banyak beban yang harus ia hadapi. Ketika dia dipenjara, ketika dia menghadapi kerusuhan, baik dalam berjerih payah, berjaga-jaga, dalam berbagai kondisi, namun ia tetap setia mengikut Tuhan Yesus.
bahkan ketika ia tidak dihormati oleh orang lain, ketika ia dihina, ketika ia diumpat, atau ketika ia dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, atau ketika ia dipercayai, Paulus tetap menerimanya dengan ikhlas. Tidak ada kata menyerah baginya dalam melayani Tuhan Yesus. Itulah prinsip pelayanan Rasul Paulus. Walau apapun yang terjadi, namun ia tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Demikianlah kiranya kita saat ini harus setia mengikut Tuhan Yesus. Sekali mengikut Yesus, maka sampai pada akhirnya kita akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Sebagaimana syair lagu Kirun Jemaat nomor 375, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, apa yang ditunjukkan oleh Paulus adalah bentuk pelayanan yang penuh dengan kasih. Ia mengasihi Tuhan Yesus yang memilih dan mengutusnya. Dan ia juga mengasihi setiap jemaat yang ia layani. Sekalipun mereka yang pernah ia layani tidak mengasihi, tidak menghormati Paulus, namun ia tetap melakukan tugas panggilan itu dengan sebaik mungkin. Paulus sungguh menyadari bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Saudara yang terkasih, kiranya kita boleh bercermin dari pelayanan Paulus yang ia lakukan dengan segenap hatinya. Kiranya lewat pengorbanan Tuhan Yesus menjadi sebuah dasar bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan setia dalam melayani Tuhan. Salah satu contoh di tengah-tengah pelayanan juga pernah ditunjukkan oleh Bunda Teresa. Itu seorang biarawati dari Kalkuta, India, yang menunjukkan pelayanan yang penuh dengan kasih. Ia sangat terkenal dengan pelayanan bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit. Dengan penuh ketulusan, ia memberi pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Apa yang ia lakukan adalah didasari oleh teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bagi Bunda Teresa, melayani orang-orang yang membutuhkan adalah sama saja dengan melayani Tuhan Yesus. Dia pernah berkata, keberhasilan dalam sebuah pelayanan tidak diukur dari seberapa banyak yang telah engkau lakukan. Namun, keberhasilan sebuah pelayanan diukur dari sebesar apakah kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus. Hal itu sungguh sangat benar. Karena ada begitu banyak orang yang begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Namun semangatnya hanya sesaat saja. Ketika ada masalah, ia berhenti di tengah jalan. Apa yang paling utama ternyata adalah kesetiaan kita. Apakah kita mampu setia mengikut dan melayani Tuhan Yesus sampai pada akhirnya? Hal itu akan dijawab pada akhir hidup kita. Jemaat yang terkasih, di tengah pelayanan kasih yang ditunjukkan oleh Bunda Teresa, ia memiliki nasihat demikian. Bila engkau baik hati, orang lain mungkin menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tetapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun juga, berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Saudara yang terkasih, apapun yang terjadi, hiduplah dalam kebenaran Allah. Berbuat baiklah. Layanilah Tuhan dengan segenap hati
dan dengan segenap jiwamu. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu, tetaplah setia mengikut dan melayani Tuhan Yesus dengan penuh kasih. Ingatlah apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengupayakan pelayanan yang penuh dengan kasih. Terimalah panggilan Kristus dalam hidupmu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Dengan penuh kasih, tunjukkanlah bahwa engkau adalah pelayan yang setia, pelayan yang mampu menunjukkan pelayanan yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan berkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang telah memilih kami menjadi umat yang Engkau kasihi dalam Kristus Tuhan kami. Engkau yang telah menetapkan kami untuk mewartakan Injil sampai ke ujung dunia. Tuhan, pakailah kami menjadi para pengikut-Mu, pengikut Tuhan Yesus, menjadi para pelayan yang setia sampai pada akhir, pelayan yang melakukan pelayanan penuh dengan kasih. Terpuji dan termulia nama-Mu dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.